Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insani fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama buistu diutamima makarimal akhlak. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid An-Nur beserta jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua kami, tokoh masyarakat, dan yang terhormati Bapak Ibu sidang jemaah Qiyamul Lail, dan yang kita cintai, kita sayangi, kita muliakan Ananda generasi muda Islam, santriwan santriwati pesantren Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Terutama sekali kekuatan iman. Walaupun fisik kuat, tapi kekuatan iman naik turun, terganggu oleh cuaca dingin sedikit, hujan dan sampai ke masjid. Jadi penting sekali kekuatan iman dan juga tentunya kekuatan fisik. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah SWT sehingga pada hari ini kita sudah sampai ke 12 hari ini ya. 12 Ramadan, Qiyamul Lailnya yang ke-13. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, perkenalkan karena saya baru pertama bertemu dengan Bapak dan Ibu saya di sini. Tadi sesungguhnya sesuai jadwal adalah Bapak MPK Datuk Rajo Mage Sakit MFD. Karena beliau sedang sakit kemarin dirawat di SPH, jadi kebetulan saya hari ini kosong, ditelepon oleh Pak Am. Jadwal saya hari Jumat Bapak Ibu, ya. Di sini jadwal saya hari Jumat. Kebetulan Jumat di sini ada acara ya, anggota dewan. Jadi saya ditelepon oleh Pak Rizal Amir tadi, kalau lagi kosong Pak Yul pindah saya hari ini. Nah itu, jadi saya betulkan nama Yul Asril Esos, sarjana sosial Bapak Ibu, suaranya Bon Esakir Bapak Muslim. Jurusan administrasi negara Bapak Ibu, bapaknya 55 organisasi yang sekretaris banyak jabatan ya. Kebetulan sekretaris Muhammadiyah Kota Padang, yang hari ini sebetulnya ketua Muhammadiyah itu MPK Datuk Rajo Mage Sakit MFD, itu ketua Muhammadiyah Kota Padang. Di beberapa masjid, baik juga di DMI, saya wakil sekretaris Muhammadiyah, sekretaris DMI Kota Padang, dan masjid-masjid beberapa sekitar. Di Cengkeh, Masjid Muhammadiyah Cengkeh, Masjid Raya Muhammadiyah Tanjung Sabah, Cengkeh, lampu merah itu Pak, ya. Kemudian Masjid dan Mautedu Assalam, kemudian dekat rumah Masjid Al-Ikhlas. Dia sekretaris Mas Haji, Pak sekretarisnya kami ya. Bapak Ibu dan organisasi lain di sekretaris, karena memang saya sarjana administrasi. Tinggal di Cengkeh Bapak Ibu, di belakang asrama TNI di Cengkeh. Jadi lebih kurang sajam Mesiko. Tadi dari menjelang zuhur sampai jam 5 dia lebih. Nah, lo telepon Pak Am, kalau nggak tahu hujan, beko mungkin Pak Am lanjut saja di rumah buku aja Pak. Ya saya nambah orang ke Pak buku di Pak Rizal. Nggak capek saya bayi. Kampung Pasausan Bapak Ibu daerah Bin. Pasausan itu Bapak Ibu nah jadi pulang bawa Pasausan bayi ke Cengkeh sama jauhannya Pak. Iya sama jauhannya sejam. Nah, Bapak dan Ibu, dalam jadwal diberikan pengurus, judul kita adalah akhlak cerminan pribadi muslim. Sesuai surat tadi Bapak Ali Imran 110 kita baca,
kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kata Allah, sungguh kamu itu ya diciptakan yang terbaik sebagai manusia. Jadi awal penciptakan Allah, Bapak Ibu, di makhluk Allah sebagai manusia adalah ciptaan terbaik. Untuk itu kerjanya ta'muruna bil ma'ruf, untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah. Dalam surat At-Tin juga disampaikan Bapak Ibu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sambung kan? Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, atau dalam kurung sempurna. Radadnahu asfala safilin. Cuma nanti kamu tempatkan di tempat yang paling rendah. Illa lazina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Di Azariyat juga sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah akan kuciptakan jin dan manusia kecuali berbudaya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kan akhlak itu. Sabalanya waktu pada dasarnya fitrahnya Allah baik. Akhlak itu kan berbuat baik. Akhlak itu berbuat baik. Berbuat baik mana? Berbuat baik dalam berintegrasi, pertama dengan Allah, yang kedua berintegrasi dengan diri sendiri, yang ketiga berintegrasi dengan masyarakat. Pada dasarnya fitrahnya manusia itu suci, baik. Cuma bahkan dalam pergaulan, dalam perjalanan, dalam bekerja, dalam tingkah laku, kan dasarnya baik Bapak Ibu. Sempurna, diciptakan Allah SWT yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Dibandingkan kita dengan malaikat saja Bapak Ibu, manusia lebih sempurna dari malaikat. Malaikat tak punya nafsu Bapak Ibu. Jadi tidak ada istrinya, tidak ada suaminya, tidak ada anak. Kalau binatang, dia punya nafsu cuma tak punya otak. Anak sempurna manusia. Manusia sempurna Bapak Ibu. Maka kalau dia bagus, dia baik, ditempatkan pada tempat yang terhormat, yang paling tinggi. Tapi kalau dia rendah daripada binatang, akan dijatuhkan ke asfala safilin, lebih hina daripada binatang. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Lebih hina daripada binatang kalau taknya tidak dipergunakan. Nah, akhlak pada dasarnya kan ada akhlak baik, mahmudah, masmumah. Tapi kalau berbicara masalah akhlak itu kebaikan Bapak Ibu. Kamu tidak berakhlak malah curang, berarti kurang etikanya, moralnya kurang. Dia akhlak itu kalau kita bicara akhlak berarti kebaikan. Kebaikan, tingkah laku, perangai, etika, moral, akhlak. Maka kalau orang berakhlak, jelas gambaran dirinya. Maka itu judul cerminan pribadi Muslim. Kalau kurang akhlak, jelas pula pribadinya. Tentu Bapak Ibu, kalau zaman sekarang tidak bisa dilihat dari casingnya saja. Apa itu casing Bapak Ibu? Penampilan. Ya, kalau misalnya dari televisi Bapak Ibu atau di medsos, kalau ibu misalnya jilbabnya rancak, panjang, baju baik ke bawah, tertutup semua aurat, baik ke minimarket, di dalamnya ada tas kok. Masuk listrik, masuk nampaknya. Padahal di mall itu ada CCTV. Kalau calik wajahnya solehah sekali. Solehah sekali Pak Ibu. Kalau calik wajahnya. Jadi kalau casing tidak bisa kita. Walaupun orang taat pergi sholat, belum tentu kata Allah orang itu taat soleh. Ya, laisal birra antu
tuwallu wujuhakum qibla masyriqi wal maghrib. Ya, bukanlah suatu kebaikan apabila kamu ya menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Masyriqi wal maghrib. Masyriqi situ buat, maghrib sudah. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan kata Allah dalam surat Al-Baqarah ya dengan menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Maksudnya sholat Bapak Ibu. Kalau wasiko sholat kan menghadap ke barat. Kalau orang di balik Ka'bah itu menghadap ke timur loh. Ya kan? Kan seputaran ini. Ada juga orang dari selatan menghadap ke sini, dari utara selatan selatan utara. Artinya Bapak Ibu, kesimpulannya bukanlah suatu kebaikan mengerjakan sholat, karena belum tentu orang yang sholat itu baik atau tidak. Harapannya memang baik, ya. Tapi tak semua orang yang sholat itu baik. Contoh banyak Bapak Ibu, lasehnya pimpinan pondok pesantren, karena orang yang mau balik ambilnya. Kenapa? Apakah menjamin bajunya nyoba baju koko, tak bawa baju batik, ya kan kain peci, ohnya soleh? Belum tentu Bapak Ibu. Tinggal karyawan ada Ibu, Bukit Tinggi kan? Dia Jakarta banyak, di Jawa Timur banyak. Oh putih pecinya, haji mah, baju hajinya, belum jaminan. Itu ya akhlak Bapak Ibu. Belum jaminan. Maka kuncinya waktu minubil lah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah menggambarkan Bapak Ibu dalam surah Ibrahim ayat 45. Dalam surah itu menyampaikan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitu wa farma bis sama tu'ti ukuluha kullahin bisrabiha wa ya'budullahul amsal linas la'allahum yatazakkarun. Allah menggambarkan manusia ini sebatang pohon. Tidakkah kamu memperhatikan kata Allah bagaimana Allah mencontohkan kalimat yang baik? Kalimatan thayyibatan. Kalimat itu dalam bahasa Arab kalimat juga apa itu? Kalimatan thayyibatan. Thayyibah itu baik. Kasajaratin thayyibah. Apa itu? Sebatang pohon yang baik. Kita diumpamakan sebatang pohon yang baik. Itu ayat 24. Ayat primanya apa pohon yang baik itu? Akarnya kuat, ya. Asluha sobitu wa farwafis sama. Akarnya kuat, batangnya menjulang ke langit, ya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya manusia ingat dengan Allah dan ingat pada dirinya, ingat pada Allah. Apa maksudnya Pak Ibu? Kalau kita ingin selamat dan punya etika, punya moral, punya akhlak, ya, yang pertama itu yang perlu diperbaiki adalah akarnya. Apa di akar pada kita yang nanti akan kita bertanggungjawabkan di hari akhir? Ya, di akar itu kita itu ada iman, ada akidah, ada tauhid. Nah, bulan Ramadan ini adalah sebagai pupuk daripada akar itu, menguatkan. Sebab bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan latihan, bulan pengemblengan. Kalau kabinet merah putih Bapak Ibu sebelum jadi menteri dibawa ke Pak Prabowo ke Magelang, di retret namanya. Bahkan di retret sebelum bakar ajo, sebelum bertugas dia kasih pengetahuan, dikasih peraturan, ketentuan, samo, visi misinya. Bulan Ramadan itu lebih daripada retret yang diadakan oleh Presiden. Kemarin wali kota, gubernur, bupati juga di retret sebelum bertugas supaya tugasnya mantap. Ternyata Bapak Ibu sebulan baru dilantik di menteri, ala berhenti. Awak tidak masuk pelajaran itu sudah. Lagi gembleng. Banyak di antara biaya.
Saya belum bertugas berteko. Sebulan dilantik baru ganti Pak Ibu. Ayat ada itu. Etika yang rusak, akhlaknya yang rusak. Tuseh Bapak. Yang berhenti sebulan tuseh. Pimpinan pondok pesantren itu, menteri sebulan berhenti. Hanya gara-gara akhlak. Menganggap enteng tukang ST. Gus Miftah ala gembleng presiden sebulan baru berhenti Pak. Kenapa? Karena akhlak kurang. Yang kedua, tidak amanah. Allah menyampaikan dalam surat Al-Imran 1:3, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau diangkat jadi menteri, jadi wali kota, jangan sok-sok berkuasa Pak Ibu. Yang berkuasa itu Allah. Aku berikan kekuasaan itu kepada siapa yang kukehendaki, dan aku cabut kekuasaan itu kepada siapa yang kukehendaki, kata Allah. Ya, lemahnya sebulan, sehari sudah diangkat. Kalau Allah tak mengizinkan, ada dosa jalan untuk berhenti Pak Ibu. Anggota DPR dari Minangkabau itu balimu masuk. Baru nanti seminggu baru nyopes tanah korban di hotel. Seminggu baru tulis sebulan. Karena dia ada amanah. Amanah itu dicabut oleh Allah SWT. Itu apa namanya? Akhlak ya kan? Akhlak. Jadi sebulan. Kemudian aku berikan kemuliaan kepada siapa yang kehendaki, dan aku berikan kehinaan kepada siapa yang kehendaki. Kalau jabatan Bapak Ibu dicabut oleh Allah, dibawa kawan. Kan kehinaan apa? Kalau ada jabatan Bapak Ibu, pangkat jabatan itu kemuliaan namanya, kekuasaan. Kalau waktu Ibu tak kambang karpet merah, disabut jalan tarik gelombang. Tapi kalau kehinaan diberi oleh Allah, mencari sebenarnya nama apa? Menyapu sebenarnya nama apa? Kalau Allah memberikan kehinaan, bukan pangkat jabatan Bapak Ibu. Ya, kekuasaan atau amanah itu anak, istri, suami, harta, kekayaan. Kalau kayu menganggap enteng orang saya, tiba musibah kok habis kekayaan itu, matilah orang sombong. Bukan pikir Bapak Ibu kini punya harta berlimpah, Pak, rancang rumah banyak untuk dalam seminggu bisa habis tidak? Yakin budak? Yakin habis Pak. Jauh baju salah enggak? Baju yang dipakai sih apa ya Pak? Atau kalau rumah cuek saya, masuk ke rumah cuek saya, bekot ibu musibah itu matilah dia cubo itu orang. Itu Pak. Bisa habis itu amanah. Suami, istri, anak, pangkat, jabatan, kekayaan, sebenarnya bisa habis Pak. Ditir pajak barang kayu itu Pak, sembrono. Abi hartanya, jo atau harta istrinya dia biar. Padahal dia cuma darah anaknya membuli anak anggota DPR. Ternyata diselidiki anak-anaknya itu congkak, mobil mewah, kendaraan gede mewah, diselidiki apanya tahu. Apa artinya Pak Ibu? Kita kuatkan akar ini. Akar adalah iman di sana, akidah. Anak-anak muda kita akidah bisa berubah Pak Ibu. Ya, orang dia kayak sepako berubah akidah. Ya kan? Kemudian tauhid, mengesahkan Allah. Tauhid itu apa itu? Kurang banyak syirik ini Pak Ibu. Syirik lebih yakin ya kan? Sampai tertentu daripada meminta kepada Allah, mengesahkan Allah. Ya. Lalu batang itu sudah akar, pohon itu sesudah akar ada batang. Batang itu apa isinya? Adalah Islam untuk menjalankan ketiga tadi, iman, tauhid, akidah.
wadahnya adalah Islam. Istilah Islam. Islam itu kita jalankan dengan syariat fikih. Jadi kalau kita menjalankan Islam itu tidak pakai tuawak saja. Kau sholat ada fikihnya, berwudu ada fikihnya, puasa ada fikihnya, itu berjualan ada fikihnya, berzakat ada fikihnya, ada hukumnya syariat. Supaya apa? Supaya pohon yang diharapkan ini berbuah. Kalau pohon yang kau tanam tentu yang diharapkan buahnya apa Ibu? Itu buahnya adalah buahnya yang sangat bagus. Ya. Kalau di kampungmu banyak kuini, ini tahu kuini. Di bahasa Usam itu kuini, sudah itu durian. Waktu kete-kete, aku kampung kecaan. Aku tentu remo kuini yang bertabilu, kuini yang rancak. Ini tahu tabilu. Ule, ayah ule, bantuknya, bantuk la kali makan orang rancaknya teragak selera aja tapi buka ule sisi. Rancak di luar, ya. Rancak di labur, rancak di luar. Baik itu jawab Bapak Ibu banyak rancak di luar seperti tadi. Nyok, soleh kecilnya, rajin sholat, tapi sholatnya tidak ada buahnya, tidak ada buahnya. Maka itu kita gembleng semua, ya. Jadi Bapak Ibu sebatang pohon itu batangnya menjulang ke langit, kuat, ditiup angin tidak goyang. Ya, kokoh. Tentu sebatang pohon itu juga dihiasi oleh daun ranting supaya dia berbuah bagus. Apa itu ranting? Itu adalah ibaratnya ikhlas, keikhlasan. Maka dia akan berbuah saja yang dapat diharapkan, yang nanti akan dihadapkan kepada Allah SWT di hari akhir. Masing-masing kita, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin say'a. Nanti pada suatu saat kata Allah, kamu akan diminta pertanggungjawaban masing-masingmu. Nafsun an nafsin say'a. Surang-surang, nafsi-nafsi, kejaran dulu nafsi-nafsi. Bapak Ibu. Jadi kegiatan yang kita lakukan semua itu buahnya apa buah besar Bapak Ibu? Awak sholat, awak puasa, awak berzakat, berinfak, bersedekah. Kalau yang mampu naik haji, kio-kio buahnya itu. Tahu buahnya Pak? Akhlak Bu. Buahnya itu akhlak. Kita sholat, sholatnya yang berbuah itu apa? Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45 itu buah apa itu? Sholat dapat membuat sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kan akhlak itu. Kalau sholat juga tapi tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, bahkan dia berbuat munkar, berarti percuma sholat. Itu buah dari sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dapat berbuah seperti itu sholat yang bagaimana? Alazinahum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang kusuk. Bayang kusuk Bapak Ibu. Yang pertama kalau bacaan kita mengerti, paham. Yang kusuk itu bukan bacaan saja. Yang kusuk itu juga termasuk gerakan, termasuk waktu. Ya kan? Kalau hampir setengah hampir salat zuhur mulai. Ini kamu buah ya? Ya kan? Salat zuhur misalnya kan? Atau sholat gerakannya, Pak Ibu kita sholat berjamaah, ya imam, takbir Allahu Akbar. Kalau sholat berjamaah Bapak Ibu, tungguan baru imam dulu, baru awal Allahu Akbar. Kita sholat mengikuti imam, bukan sholat bersama imam. Hanya ibu sholat berjamaah itu kan mengikut imam kan. Tapi ada Bapak Ibu tapi yang lain baru Allah. Saya buat kecil imam barunya Allah.
rukuk, sami Allahu liman hamidah, baru makmum, Rabbana lakal hamdu. Kok sami aja baru Pak Ibu, makmum lah satu. Itu termasuk khusyuk Bapak dan Ibu, termasuk khusyuk. Tapi juga sujud, ya. Allahu Akbar. Kalau sampai imam di bawah baru Allahu Akbar. Tapi tidak dimungkul, kadang-kadang ada nampak imam dan sujudnya lalu sampai alapan dan sama rukuk imam. Itu gerakan, termasuknya gerakan masbuk. Ada sampai lain Bapak Ibu orang rukuk Allahu Akbar atau sujud. Hanya tunggu dulu orang tagak barunya takbir. Ya kan? Padahal kalau kita orang ruku, orang sujud, kapan kita datang takbir, kemudian kita ruku. Kalau ruku, kalau sujud. Itu nama bayinya sampai lain jadi Bapak Ibu. Lantai akhir. Tiba Pak Patalambi. Ini jadi lantai akhir nanti jamnya sembahyang surau ya. Allahu Akbar. Nyusul sembahyang surau. Padahal kan ada salam ya. Kalau kita takbir, pas kita duduk, imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak salat berjamaah. Cuma diulang tadi sampai masuk Pak fadilah salat berjamaah. Tapi dapat waktu tidak ditinjau sesuai yang sudah. Berang sudah jalan tayar berama, lampian sudah. Itu termasuk khusyuk Pak Ibu. Jadi allazina hum fi salatihim khashi'un, jago bacanya, jago gerakannya, jago waktunya. Itu yang soleh. Kok adalah saudara sembahyang tarawih kok 10 menit selesai saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana tak tumakninah? Di mana tak? Jadi batang yang baik itu Islam ini dikerjakan dengan kafah. Islam dibarengi dengan syariat, dibarengi dengan fikih, maka dia akan berbuah akhlak. Jadi sholat buahnya adalah dapat mencegah kejenuhan. Puasa apa buahnya Pak Ibu? Takwa. Takwa dilandasi iman dan takwa. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sedekah infak apa buahnya? Ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak berbuah. Ya, itu akhlak juga Bapak Ibu. Kemudian terakhir haji. Haji apa buahnya? Haji yang mabrur. Haji itu ada dua. Haji mabrur, haji mandud. Haji mabrur, haji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu nyobai haji belum ada pengalaman apa-apa. Kok perangai misalnya ialah biasa saja. Ya, cuma piti banyak. Bisa haji. Tapi kan setelah balik dari haji itu perangainya berubah. Ibadahnya meningkat. Dia jadi panutan. Ya. Itu nama haji mabrur. Haji mabrur Allah jadi haji lo banyak perangai. Bantu minum apa cijo? Kati kuah makambangnya. Apa dutogo sampai mana? Atau haji mabrur. Tidak ada hasilnya baik kata nasuci. Ya, apa kunci akan jam-jam? Itu haji mabrur namanya. Haji yang ditolak oleh Allah SWT. Jadi hajinya pun tak berbuah. Haji yang berbuah adalah haji mabrur. Ujungnya akhlak juga Bapak Ibu. Ujungnya akhlak. Jadi semua aktivitas ibadah yang kita lakukan buahnya adalah akhlak. Kalau semuanya orang sudah berakhlak Bapak Ibu, negeri ini baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Tidak perlu banyak polisi ya, tidak perlu ada urusan PPP ya. Karena akhlak orang lancar. Tidak ada orang korupsi, tidak ada orang berzina, tidak ada orang maksiat. Ini akhlak. Apalagi
Lain buat patamilu lah. Lain buat tapi ampo. Anu dari tunggu tu. Supaya ibadah awak ampo dan patamilu, kuncinya adalah jangan riya. Demikian Bapak Ibu, salah dan mohon maaf. Nasrullahi wa fatul karim. Wa basyiril mu'minin